Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imron di materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester genap. Baik, langsung kita bahas apa sih yang akan kita bahas pada wirausaha produk grafika ini. Nah, yang kita bahas ada dua, yaitu perencanaan usaha produk grafika dan produksi produk grafika. Baik, sebelum kita lanjut materinya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dulu channel Imron Permana agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi yang lain. Nah, kalau kalian mungkin pernah mendengar grafika, apa sih grafika itu? Oke, baik aja kita langsung bahas. Grafika adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak atau publik. Ya, jadi kata kunci dari grafika itu sendiri adalah pengungkapan dan perwujudan. Ya, jadi kita mengungkapkan dan diwujudkan dengan media cetak seperti itu. Baik, apa sih jenis-jenisnya? Ada foto, ya, ada gambar, ada line art, ya, lalu ada tipografi, ada grafik, ada diagram, ya. Ada juga angka, jenis-jenisnya ada simbol dan peta. Masih banyak lagi sebenarnya ya. Oke. Dan biasanya untuk produksi grafika itu sendiri biasanya adalah kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Jadi ada teksnya, ada gambarnya, dan ada warna yang bervariasi agar menarik dan enak dilihat seperti itu ya. Nah, kita akan bahas yang selanjutnya adalah perencanaan usaha produk grafika. Kita akan perencanaannya. Nah, untuk usaha produk grafika sendiri ini sangat menjanjikan ya teman-teman. Pertama, modalnya pun sedikit, ya, manajemennya mudah. Peralatan yang diperlukan pun sebenarnya simple ya, nggak terlalu banyak, dan peminatnya ini sangat banyak sekali. Lalu ini juga sangat bisa membuat kita untuk promosinya itu sangat mudah juga promosinya, karena memang peminatnya banyak. Jadi untuk promosi sangat mudah, baik kita promosi dengan brosur maupun digital ya, secara digital melalui media sosial. Jadi ini sangat menjanjikan terutama bagi anak-anak muda sekarang yang hobi mungkin menggambar atau membuat desain grafis dan lain sebagainya, juga ini bisa dijadikan sebagai usaha ya, sebagai peluang untuk usaha produk grafika. Nah, apa sih teknik-teknik cetak yang ada di usaha grafika? Ya, ada yang pertama ada cetak tinggi, yang kedua ada cetak dalam, yang ketiga ada cetak datar, yang keempat ada cetak sablon, dan yang terakhir ada cetak digital atau sering kita kenal digital printing. Nah, langsung kita bahas satu persatu ya. Teknik cetak grafika yang pertama yaitu cetak tinggi. Nah, proses ini adalah proses cetak timbul yang digunakannya atau menonjol. Bagian mencetak dengan media cetak tidak sama datar. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan diukirkan pada satu permukaan bidang, lalu warnanya dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir. Apa sih contoh simpelnya? Yaitu stempel. Nah, stempel ini biasanya di bawahnya ada karet nih. Ya, bahannya di bawahnya karet dan karetnya itu diukir. Nah, teknik ukiran yang sekarang ini sudah modern ya, sudah ada namanya alat yang ditembakkan ke karet agar otomatis seperti hasil yang di komputer atau yang di desain. Baik, selanjutnya adalah teknik cetak dalam. Nah, zat perwarna diletakkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Nah, biasanya ini seringnya sih kertas ya. Nah, gambar atau tulisan diukirkan pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan yang sudah diukir lalu dicetak pada permukaan bidang cetak. Nah, biasanya ini contohnya adalah uang ya. Uang kertas ini di dalamnya sudah ada warnanya ya, sudah ada gambar. Jadi ini disebut dengan teknik cetak dalam. Baik, yang selanjutnya adalah cetak datar. Bidang pencetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu lapisan berfungsi mengikat tinta, lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bagian pencetak. Gambar yang dihasilkan berupa gambar kebalikan dari bidang acuan cetak. Nah, biasanya adalah koran ya. Lalu ada majalah ya contohnya. Jadi hanya lapisan luarnya saja. Lapisan dalamnya tidak ya. Jadi hanya menahan cetak tintanya. Nah, selanjutnya teknik yang ketiga adalah teknik cetak sablon. Keempat ini ya.
Mengaplikasikan langsung tinta pada bidang datar, gambar yang dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang diinginkan. Acuan cetak pada cetak sharing dapat berupa stensil atau pola gambar yang diletakkan di antara kertas dengan screen atau dengan mencetakkan gambar acuan pada screen. Jadi membuat sablon itu menggunakan alat yang disebut dengan screen atau saringan sebutnya ya. Nah, biasanya nanti tintanya itu menerobos screen tersebut kepada untuk dicetakkan ke kertas atau bahan lainnya ya, baik seperti baju atau kaos dan lain sebagainya ya. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, ada baju atau kaos atau tote bag. Nah, seperti ini ya. Jadi kaos polos lalu diberikan desain atau gambar menggunakan sablon ya. Sablonnya itu dengan teknik yang tadi screen, menggunakan screen. Ya, masih banyak lagi ya, dan ini sangat menjanjikan. Selanjutnya ada teknik yang terakhir, yaitu cetak digital atau yang sering kita kenal yaitu digital printing. Proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak nih, diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital juga dikenal dengan sebutan digital printing seperti yang saya sebutkan tadi. Mesin yang digunakan adalah printer dan banyak lagi ya. Printer pun ada jenisnya macam-macam. Ada yang kecil, sedang, dan yang besar. Ya, ada ukuran tergantung dengan kebutuhan dan ukuran kertas biasanya. Nah, untuk cetak digital sendiri juga banyak ya. Bahannya pun macam-macam juga ya. Tadi ada yang seperti contohnya ini yang kita buat adalah buku ya, menggunakan kertas. Ada banner juga, bahannya nih berbeda dengan buku ya tentunya. Ada ini juga ada kertas karton ya yang dibuat biasanya untuk menggunakan membuat kartu nama ya, baliho dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh dari teknik cetak grafika yang teknik cetak digital atau digital printing. Nah, teknik cetak digital printing ini sangat-sangat menjanjikan teman-teman. Banyak sekali digunakan dan umum dibuat dan digunakan oleh masyarakat ya. Dan peminatnya pun banyak sekali. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham ya tentang teknik wirausaha produk grafika ya. Jadi jika kalian tertarik dengan wirausaha ini, silakan mencoba dari hal yang terkecil, misalkan membuat desain grafis, ya membuat undangan mini atau membuat kartu nama menggunakan printer yang ada di rumah kalian. Oke. Saya rasa cukup untuk materi kali ini ya tentang wirausaha produk grafika. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.